Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalin, aku Eka Meta Natalia. Aku akan temenin teman-teman buat belajar pada materi efek fotolistrik, mata kuliah fisika modern. Sebelumnya, aku mau nanya kabar teman-teman. Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bergembira, serta semangat dalam belajar efek fotolistrik pada hari ini. Ikuti video ini sampai habis ya. Nah, kan kita sudah bahas tuh tadi. Kita akan bahas tentang materi efek fotolistrik. Nah, pasti kita akan belajar sedikit materinya agar tidak miskonsepsi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu yang dimaksud dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik menjelaskan efek yang terjadi ketika seberkas cahaya atau radiasi gelombang elektromagnetik mengenai permukaan sebuah logam dan melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam tersebut. Nah, dalam studi eksperimen terhadap studi fotolistrik, itu diukur bagaimana laju dan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada intensitas dan panjang gelombang sumber cahaya. Lalu, percobaan dilakukan itu dalam ruang hampa agar elektron tidak kehilangan energi. Karena apa? Karena saat bertumbukan antara molekul-molekul udara dengan elektron tersebut. Nah, pada efek fotolistrik ini, percobaan ini kita harus mengenal beberapa lambang ya. Ada dia itu frekuensi dalam dengan F, itu satunya Hertz, dan intensitas dari sumber cahaya itu lambang dengan I, beda potensial itu lambang dengan V, dengan satuan volt ya, berfungsi untuk menahan aliran elektron dari emitter ke kolektor, dan jenis bahan dari emitter dapat divariasikan. Nah, jika elektron itu cukup besar ya, maka elektron itu tersebut akan mempunyai energi yang besar untuk menembus potensial penahan antara emitter dan kolektor. Nah, elektron-elektron yang berhasil sampai ke kolektor akan dicatat sebagai arus pada ampere meter. Nah, tadi kan kita sudah bahas, kita akan melakukan praktikum pada materi efek fotolistrik dengan menggunakan web pad simulation, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah mengakses dimanapun dan tetap bisa belajar dan pastinya seru ya. Nah, pasti ada tujuan yang ingin kita capai dalam praktikum. Ada tiga yang dapat saya sebutkan ya. Yang pertama itu dapat menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap jumlah elektron yang keluar pada efek listrik. Nah, yang kedua itu dapat menjelaskan pengaruh jenis logam yang digunakan. Yang ketiga itu ada dapat menjelaskan hubungan antara energi cahaya, jenis logam, dan energi kinetik. Nah, untuk membahas lebih lanjut, sebaiknya kita langsung ke praktikumnya. Nah, nanti teman-teman, saya akan nampilkan untuk link pet simulation biar tidak ribet ya. Nanti saya tampilkan di deskripsi. Nah, nanti teman-teman bisa mengarah ke apa ya, Chrome atau Firefox terserah. Setelah itu copy, lalu paste, dan enter. Nah, teman-teman harus menunggu nih page simulation-nya sehingga nanti layarnya seperti ini tampaknya ya. Nah, pastinya kita harus paham dulu ini apa komponen-komponen yang ada pada page simulation ini ya. Yang pertama itu ada tabung vakum. Tabung vakum yang ini ya, teman-teman. Ini berfungsi tempat berlangsungnya efek fotolistrik dan di sini nanti akan ada elektron-elektron yang bergerak. Nah, di sini logam target katoda kutub positif. Nah, di sini logam target anoda kutub negatif. Di sini ada arus. Arus ya, arus ini menampilkan eh, eksperimen hasil efek fotolistrik kita ya. Di sini ada tegangan beda potensial itu dapat kita lihat langsung ya di sini. Di sini ada tombol play dan pause untuk menghentikan dan memulai dari simulasi kita. Ada sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ada intensitas di kisaran 0 sampai 100%. Ada panjang gelombang cahaya itu
yang dapat kita ukur sesuai yang diminta di dalam praktikum itu ada sinar UV dan sinar-sinar yang tampak ya, ada yang ungu, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Nah, ada juga ini di sinilah jenis-jenis logam yang ada pada tujuan kedua dan ketiga ya. Ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium, itu tergantung apa yang diminta dalam praktikum. Nah, di sini Anda bisa menunjukkan energi elektron tertinggi, ada juga grafik hubungan antara arus terhadap tegangan baterai, arus terhadap intensitas cahaya, energi elektron terhadap frekuensi cahaya itu bisa ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh lihat tabel yang saya sudah buat ini. Di sini kita akan menggunakan bahan lima-limanya ya teman-teman. Ada natrium, ada seng, ada tembaga, ada platinum, dan kalsium. Ya teman-teman, nah, di sini sudah ditentukan ya untuk jenis logamnya, intensitasnya 100%, semua ini untuk 100% intensitasnya. Di sini panjang gelombang sudah ditentukan. Nah, yang akan kita cari adalah arus serta tegangan yang dihasilkan dan apakah ada elektron pada tabung tersebut tampak. Nah, kita langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama kita menggunakan natrium. Nah, natrium ini pada gelombang 600 nanometer. Nah, yang pertama kita ubah ke natrium ya, sudah natrium ya. Kita tunjukkan energi yang tertinggi, arus dan tegangannya ya. Lalu kita pasang intensitasnya ke 100% ya, sesuai yang diminta. Nah, kita ubah dulu. Di sini kan yang diminta 600 nih. Nah, kita diminta 600. Nah, elektron tidak ada yang dihasilkan dari panjang gelombang 600 nanometer, sehingga nanti dan arus ini tidak ada ya, 0 dan tegangannya juga 0, sehingga nanti kita bisa isi di tabel ini untuk arusnya 0, tegangannya 0, dan emisinya tidak ada ya. Lalu untuk pada panjang gelombang 544 pada jenis logam natrium itu bisa kita buat lagi ya 544. Nah, ya bisa kita play dia. Nah, di sini tidak ada ya elektron yang dihasilkan dan arus serta energi potensialnya juga tidak ada, nol ya. Bisa kita isi juga di tabelnya, nanti arusnya nol, tegangannya nol, emisinya juga tidak ada. Nah, selanjutnya kita untuk mengamati pada panjang gelombang 400 nanometer tetap di logam natrium. Kita pause dulu ya. Kita pause, kita ubah ke 400. Nah, kita play ya. Nah, di sini ada tampak elektron ini satu-satu ya, elektronnya satu-satu yang keluar dari kutub ini ya. Sehingga harusnya sudah ada nih dengan nilai 0,141. Nah, bisa kita isi nih tabelnya. Harusnya 0,141 untuk emisinya ada ya. Untuk elektron yang keluar tadi ada. Nah, bagaimana cara mendapatkan energi potensial? Memindahkan arus ini ke dalam baterai ini, sehingga nanti arusnya 0, ya. Di sini bisa nanti dia berapa? Ya, 0,80 volt ya. Bisa diisi ya. Mimin 0,80 volt. Nah, setelah kita isi untuk bagian logam natrium, kita bisa pindah ke seng dengan panjang gelombang 350. Ya, kita pause ya. Kita pause, terus kita ubah ke seng. Ya, kita ubah ini 350. Terus kita play. Kita nolkan ini dulu ya. Kita nolkan semuanya, terus kita play. Nah, di sini boleh kita lihat teman-teman. Tidak ada dari sumber cahayanya itu menghasilkan elektron. Harusnya juga nol, tegangannya juga nol, sehingga nanti pada tabel lebih mudah. Nol, nol, dan tidak ada elektron yang tampak. Nah, pada seng kita ubah ke 288 untuk panjang gelombangnya. Nah, langsung kita play ya. Kita play. Dan di sini ada ternyata elektron yang dihasilkan. Nah, lihat nih satu-satu ya teman-teman, lambat tapi bergeraknya. Tapi harusnya tetap nol, tegangannya tetap nol, sehingga nanti kita bisa buat pada tabelnya ini harusnya nol, tegangannya nol, dan
ada emisi elektron. Nah, selanjutnya kita amati pada logam seng ya di panjang gelombang 250 nanometer. Nah, kita ubah lagi. Sebelumnya kita pause dulu ya. Nah, kita play nih sudah. Apakah ada tampak? Ya, itu yang paling cepat-cepat itu bergerak ya, itu elektron yang dihasilkannya. Sedangkan yang lambat ini adalah elektron dari percobaan kita yang pertama, yang kedua tadi ya, 288 nanometer. Sehingga pada arusnya 0,060 sudah ada dihasilkan arusnya. Nah, kita bisa isinya 0,060 dan ada emisi elektronnya. Lalu nanti ini kita bagaimana cara memindahkan energi potensialnya? Kita pindahkan ya dari arus ke baterainya sehingga nanti arusnya itu nol. Ya, nilainya itu minus 1,20 volt. Nah, boleh nih kita isi. Nah, sudah dapat ya teman-teman ya. Nah, nanti dari hasil praktikum ini, nanti teman-teman boleh coba nanti di tembaga, di platinum dan kalsium nanti. Nah, lanjut ke perhitungannya ya. Nanti teman-teman isi sesuai percobaan teman-teman. Namanya itu nilai EP potan ya. Di mana rumusnya itu ada 1240 dibagi lambda. Nah, lambda yang pertama kita gunakan itu panjang gelombang. Panjang gelombang yang kita gunakan adalah 600 nanometer. Nah, kita bisa bagikan ya, 1240 dibagi 600 itu sama dengan 2,66 elektron volt. Nah, untuk menentukan frekuensi, itu rumusnya F sama dengan C per lambda, di mana C itu adalah ketentuan sudah ditentukan ya, yaitu nilainya eh, ya, teman-teman boleh lihat itu ya. 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon. Sehingga nanti untuk panjang gelombangnya, tadi kan itu dalam 1 nanometer ya, diubah ke meter itu sehingga nanti 10 pangkat min 9. Nah, hasilnya itu adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, untuk menentukan EK teori itu rumusnya EP foton dikurangi psi. Psi ini pada apa ya, kita gunakan adalah natrium ya. Natrium. Nah, nilainya pada natrium itu yakni segini ya teman-teman ya. 2,28 elektron volt sehingga eh, EP fotonnya itu kan sudah dihasilkan ini 2,66 elektron volt dikurangi 2,28 sama dengan 0,38 elektron volt. Nah, untuk menentukan EK eksperimen itu rumusnya sama dengan E kali tegangan sumber. Nah, di mana elektron ini itu nilainya itu 1. Nilainya 1 sehingga 1 dikalikan tegangan sumber itu sama dengan tegangan sumber. Nah, pada tegangan sumber yang kita sudah dapatkan dalam PET simulation itu adalah 0. Ya, sehingga untuk eksperimen adalah 0 elektron volt. Nah, untuk bagaimana menentukan Kmax-nya? Rumusnya adalah H kali F dikurangi psi. Nah, H ini adalah konstanta Planck, di mana nilainya itu adalah pada ini ya, nilainya itu kalau di satuan joule itu 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kalau pada satuan elektron volt itu 4,136 kali 10 pangkat min 15. Sehingga pada percobaan ini karena pesinya adalah satuan elektron volt, kita tidak usah menggunakan joule, sehingga kita menggunakan 4,136 dikali 10 pangkat min 15 dikali frekuensi yang sudah kita dapatkan yakni adalah 5 kali 10 pangkat 14 ya dikurangi 2,28 sama dengan minus 0,212 elektron volt. Segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next video. Terima kasih.